Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indah Ayu Kamalasari, Maria Anissa Fitri, Najwa Fadilah, dan Wita Rahmawati pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan potensi Desa Tinju Maya melalui kanvas model yang telah kami buat. Saya Maria Anissa Fitri, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemapar materi yang pertama, yaitu oleh saya. Mengenai pohon harapan, ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, proses, dan hal-hal yang harus disiapkan. Untuk tujuan jangka pendek, kami berharap pada Desa Tinju Maya dapat terbentuk kelompok wirausaha. Kelompok wirausaha ini kegiatannya yaitu mengolah hasil panen menjadi suatu produk yang dapat menjadi produk unggulan pada Desa Tinju Maya. Untuk tujuan jangka panjang, yaitu kami berharap Desa Tinju Maya memiliki produk unggulan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan terbentuknya kelompok wirausaha, masyarakat memiliki pekerjaan, yaitu mengolah hasil tani menjadi produk. Masyarakat dapat menjual produk tersebut dan dapat menjadikan penghasilan untuk masyarakat itu sendiri maupun untuk membangun desa Tinju Maya. Untuk tahap yang ketiga, yaitu proses. Kami akan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Desa Tinju Maya. Kegiatan penyuluhan ini terkait dengan cara pengolahan hasil panen agar menjadi suatu produk, dan juga cara menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang harus disiapkan, yaitu menyiapkan materi, konsumsi, peralatan yang akan dibutuhkan untuk kegiatan tersebut, tempat pelaksanaan yaitu di balai desa, dan juga perizinan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu tim charter canvas. Tim charter canvas adalah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk membantu tim dalam menyusun dan mendokumentasikan perjanjian bersama mengenai tujuan, nilai, peran, tanggung jawab, dan cara kerja tim. Tim charter canvas digunakan untuk menguatkan kerja tim dalam membangun kewirausahaan. Poin pertama pada tim charter canvas yaitu terkait dengan masalah yang kami hadapi, diantaranya yaitu tim members yang berasal dari wilayah yang berbeda, sehingga ini menjadi suatu permasalahan karena berjauhan tempat asal dengan desa tujuan. Karena tempat yang berjauhan, masalahnya yang kami hadapi yaitu terkait dengan waktu yang dibutuhkan itu cukup lama, juga jarak yang lumayan jauh, dan transportasi yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu tim members. Tim members yang terlibat pada proyek kali ini yaitu Indah, Maria, Najwa, dan Wita. Kondisi desa di Tinju Maya, masyarakat setempat bermata pencaharian petani yang menghasilkan berbagai olahan hasil panen. Kami juga menemukan beberapa masalah yang ada di desa Tinju Maya, seperti kurangnya antusias dari masyarakat sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi kami. Hasil olahan panen dari desa Tinju Maya yaitu terdapat beberapa macam seperti kacang panjang, terong, singkong, koyor, padi, dan lainnya. Kami ini untuk mengembangkan hasil olahan panen tersebut menjadi suatu produk seperti terong menjadi bubur, puding, dan keripik, jagung menjadi puding, donat, dan jamu, singkong menjadi keripik asam manis. Harapan kami, Desa Tinju Maya dapat menjadi desa yang mandiri dari segi mengolah hasil panen. Desa dapat berpenghasilan dari olahan hasil panen tersebut, serta dapat membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat desa setempat. Driver yaitu terdapat 3. Yang pertama petani, yang kedua masyarakat sekitar, yang ketiga aparat desa. Kemudian value yaitu Pak Datang Honis, SEMSI, Energy Source, supaya masyarakat memiliki ilmu pengetahuan terkait olah hasil panen yang dapat menghasilkan suatu produk, dapat meningkatkan kualitas desa tersebut. Dengan hal ini, masyarakat dapat meningkatkan sumber daya manusia desa. Tujuan akhir kami yaitu membantu Desa Tinju Maya menjadi desa yang mandiri, meningkatkan kualitas desa Tinju Maya,
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa, membangun wawasan terkait pengolahan makanan mentah hasil tani. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Budi. Baik, selanjutnya yaitu Sick Thinking Hat plus one. Sick Thinking Hat adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk mempertimbangkan keputusan atau masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini memungkinkan untuk dengan sengaja melihat aspek-aspek yang mungkin Anda abaikan, sehingga pada akhirnya membuat keputusan Anda lebih baik dan lebih tangguh. Topi berwarna putih tersebut mewakili fakta dan data yang digunakan untuk menganalisis masalah. Di sini pada desa Tenjomaya, topi berwarna putih berisi hasil panen padi, singkong, cabai, terong, jagung, kacang panjang, timun suri, dan oyong. Dan yang kedua, topi berwarna merah yang melambangkan emosi, perasaan, dan institusi. Di sini yaitu masyarakat desa Tenjomaya ramah sehingga menjadi peluang kami untuk melakukan kegiatan di desa Tenjomaya. Yang ketiga, topi berwarna kuning, yaitu melambangkan sinar matahari dan kebahagiaan. Topi kuning melambangkan pemikiran yang optimis, spekulatif, dan skenario terbaik, yaitu manfaatnya yang pertama untuk anggota, pengalaman, relasi, dan kualitas diri. Sedangkan untuk masyarakat, manfaatnya yaitu bisa membangun atau menciptakan wirausaha, mendapatkan ilmu dan wawasan, serta memajukan desa untuk menjadi desa mandiri. Yang keempat, topi berwarna hijau. Dikaitkan dengan warna pepohonan dan alam, topi hijau adalah tentang pemikiran kreatif, asosiatif, ide-ide baru, dan pendapat, dimana yaitu idenya mengembangkan dari hasil panen yang akan diolah menjadi suatu produk. Yang kelima, topi berwarna biru melambangkan planning atau perencanaan dengan pemikiran yang terstruktur. Di sini perencanaan yang akan dilaksanakan pada desa Tenjomaya ialah akan mengadakan penyuluhan terkait bagaimana pengolahan hasil pertanian menjadi suatu produk. Dan yang keenam, warna hitam. Topi berwarna hitam secara stereotip dikaitkan dengan malapetaka dan kesuraman, sehingga membentuk jenis pemikiran yang kritis, skeptis, fokus pada risiko, dan mengidentifikasi masalah. Di sini kami menemukan beberapa masalah yang ada pada desa Tenjomaya, seperti kurangnya antusias dari masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi kami. Serta yang terakhir yaitu topi tinggi, yang melambangkan bahwa topi tersebut merupakan investasi. Investasi di sini yaitu berupa patungan dari setiap anggota yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan penyuluhan terkait pengembangan hasil panen yang akan dijadikan suatu produk. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai peta konsep desa Tenjomaya. Mari mengenal peta desa Tenjomaya. Kemudian ini merupakan gambaran mengenai peta desa Tenjomaya. Kemudian di sini ada community potential mapping. Di sini ada tempat positif, yaitu ada masjid lama, masjid baru, pabrik tahu, pesawahan, dan 2 penggilingan padi. Kemudian ada tempat negatif. Tempat negatifnya di sini itu ada tempat mistis. Kemudian ada tempat kebijakan. Ada balai desa dan KUA, kantor urusan agama. Kemudian ada edukasi. Edukasinya itu di sini ada taman kanak-kanak, sekolah SD, sama sekolah luar biasa yang diperuntukkan untuk anak-anak yang terlambat dalam memahami sesuatu gitu, seperti perhitungan, membaca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada mengenai konteks map. Nah, di sini ada konteks demografis.
Penduduk desa Tenjomaya bermata pencaharian sebagai petani dan penduduk desa Tenjomaya memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Kemudian, ada peraturan dan regulasi. Peraturan di desa Tenjomaya mengacu kepada peraturan Bupati Cirebon. Kemudian ada perekonomian dan lingkungan. Masyarakat di desa Tenjomaya memiliki kondisi perekonomian menengah ke bawah. Dengan pekerjaan sebagai petani, penghasilan yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi lingkungan atau sosial di desa Tenjomaya terdapat masyarakat yang menyandang disabilitas dan juga banyak masyarakat yang berusia di atas 60 tahun atau lansia dan juga terdapat wanita hamil. Kemudian ada tren budaya. Nah, budaya di desa Tenjomaya itu banyak yang melakukan budaya penglaris dalam berbisnisnya. Kemudian ada tren teknologi. Tren teknologi dengan pemasaran online belum banyak dilakukan oleh masyarakat desa Tenjomaya. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan secara manual. Kemudian ada kebutuhan konsumen. Nah, di sini kebutuhan konsumennya itu untuk membangun desa, menjadikan desa yang mandiri dan meningkatkan kualitas desa Tenjomaya. Kemudian ada tantangan. Nah, tantangannya di sini kurangnya antusias masyarakat desa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.